Demokrasi di Indonesia yang terwujud dalam penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih jabatan politik, legislatif maupun eksekutif sebenarnya mulai membuka ruang kedaulatan bagi rakyat. Namun dinasti politik baik di level partai, legislatif maupun eksekutif masih tumbuh berkembang hingga sangat berpotensi menghalangi terpilihnya pemimpin pemerintahan dan wakil rakyat yang berkualitas. Orang lebih mengedepankan hubungan kekerabatan daripada memilih kader yang berkualitas dalam kontestasi politik praktis. Sayyidina Umar bin Khattab juga pernah mendapatkan usulan agar sosok yang akan menggantinya dalam pemerintahan adalah anaknya sendiri, yaitu Abdullah bin Umar. Salah seorang kolega Sayyidina Umar berterus terang, "Aku tunjukkan kepadamu bagaimana kalau Abdullah bin Umar," usulnya. Namun tak terduga, Sayyidina Umar meresponnya penuh kemarahan dan panjang lebar berkata, "Demi Allah, aku tidak menghendaki hal ini. Celaka kamu, bagaimana mungkin aku menunjuk penggantiku orang yang tidak mampu menceraikan istrinya. Kami, keluarga Umar, tidak butuh menjadi pemimpin pemerintahan." Kemudian aku memujinya dan menyenanginya untuk salah seorang dari keluargaku. Jika menjadi pemimpin itu baik, maka aku telah melakukannya. Dan jika hal itu buruk, maka telah disimpangkan dari kami. Cukuplah untuk keluarga Umar yang dihisab sebagai pejabat pemerintahan dan diminta pertanggungjawaban dari urusan pemerintahan hanya satu orang saja. Ingatlah, sungguh aku telah berupaya sekuat tenaga dalam menjalankan pemerintahan dan aku haramkan keluargaku untuk meneruskannya. Jika aku selamat dalam kondisi tanpa dosa dan tanpa pahala dalam menjalankan pemerintahan, sungguh aku telah beruntung. Kisah selengkapnya dapat dibaca dalam kitab-kitab sejarah semisal Al-Kamil fit Tarikh karya Ibnul Athir juz 2 halaman 459, Tarikhut Tabari karya Imam At-Tabari juz 2 halaman 580 dan selainnya. Keteladanan Sayyidina Umar bin Khattab yang enggan menggelar karpet merah untuk keluarganya dalam politik praktis menjadi teladan bagi bangsa Indonesia untuk mengedepankan meritokrasi sebagai sistem politik yang berdasarkan pada kemampuan dan prestasi, bukan pada hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Bagi Umar, orang yang layak menduduki tampuk kepemimpinan atau pejabat publik adalah orang-orang yang benar-benar memiliki kualitas, kapabilitas, dan prestasi dalam pemerintahan. Sayyidina Umar juga memberi keteladanan bahwa tidak semua anggota keluarganya harus terlibat dalam pemerintahan. Sebab keterlibatan dalam pemerintahan bukan kebanggaan baginya, akan tetapi merupakan peran yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dengan meneladani Sayyidina Umar yang anti dinasti politik, kiranya bangsa Indonesia dapat memilih calon-calon pemimpin yang berkualitas. Sebaliknya, bila dinasti politik masih terus terjadi, baik di level partai politik, legislatif maupun eksekutif, maka sulit kiranya rakyat akan mendapatkan calon-calon pemimpin yang berkualitas. Demikian pula, dinasti politik akan menghalangi anak-anak bangsa berkiprah di dunia politik praktis hanya karena tidak punya dinasti politik yang menggelarkan karpet merah untuknya.